Shalom saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa kembali dalam pelajaran hari Kamis 28 Oktober dengan judul Agama yang Murni di Hadapan Allah. Untuk mengawali pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami. Kami akan belajar dari pelajaran sekolah Sabat. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar melalui pelajaran ini, iman kami pun semakin bertumbuh. Bapa, berkati semua pemirsa. Tuhanlah selalu memberikan rancangan yang terbaik. Tuhan berikan bagi mereka rancangan damai sejahtera. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bacalah Ulangan 24 ayat 10-15. Prinsip-prinsip penting apakah yang sedang dinyatakan di sini yang berhubungan dengan bagaimana kita harus memperlakukan mereka yang berada di bawah pengadilan kita? Sekali lagi, kita melihat kepedulian Tuhan terhadap martabat dasar manusia. Ya, seseorang beruntung pada Anda. Dan sekarang, ketika waktunya untuk menagih, maukah engkau menunjukkan sedikit penghormatan, sedikit martabat terhadap orang tersebut? Jangan menerobos masuk ke tempatnya dan menuntutnya. Gantinya, tunggulah di luar dan biarkan dia datang dan memberikan pembayaran kepadamu. Ulangan 24 ayat 12 dan 13. Sepertinya menyatakan bahwa jika beberapa orang miskin memberikan jubahnya sebagai jaminan, Anda paling tidak harus membiarkan dia tidur dengan jubah itu pada waktu malam. Ayat-ayat lain berhubungan dengan bagaimana seseorang memperlakukan orang miskin yang bekerja untuk dia. Dan orang miskin tersebut sangatlah mudah untuk ditindas. Jangan menindas mereka. Karena di mata Tuhan, hal itu adalah dosa. Dan pasti juga hal tersebut memilukan. Sekali lagi, jika orang Israel akan menjadi saksi, sebuah bangsa yang suci, berjalan dalam kebenaran di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan kesalahan, penyembahan berhala, kejahatan, dan dosa, tentu saja mereka harus baik kepada orang yang terlemah dan yang paling terpinggirkan di antara mereka. Kalau tidak, kesaksian mereka tidak akan berarti apa-apa. Bacalah Yakobus 1 ayat 27-2 ayat 19. Apa yang sedang Yakobus sampaikan di sini yang merefleksikan apa yang Tuhan sampaikan kepada umatnya di kitab Ulangan? Apa pentingnya fakta ini bahwa dalam ayat-ayat ini Yakobus menghubungkan perlakukan yang salah kepada orang miskin dengan 10 perintah. Walaupun tidak ada dalam 10 perintah Allah itu sendiri yang secara langsung berhubungan dengan menunjukkan sikap memihak kepada orang kaya di atas orang miskin, tetapi dengan ketat menaati huruf pada huruf, sementara di saat yang sama memperlakukan dengan salah orang yang miskin atau yang membutuhkan. Maka hal itu akan membuat sebuah ejekan terhadap pengakuan iman dari seseorang dan siapapun yang mengklaim memelihara perintah-perintah tersebut. Mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri adalah ekspresi yang tertinggi dari hukum Allah. Dan ini merupakan kebenaran zaman ini, yang sama seperti di zamannya Yakobus dan sama juga seperti ketika Musa berbicara kepada bangsa Israel di perbatasan tanah perjanjian. Saudaraku, selanjutnya kutipan sekolah Sabat kita menyebutkan mengapa kita sebagai anggota gereja Masihet Penari ke-7 yang memelihara hukum itu dengan ketat, harus memastikan kita juga ketat dengan kata-kata dari kitab Yakobus dan Ulangan. Dengan membaca dari kitab Yakobus, mengapa seharusnya kepercayaan kita untuk menuruti hukum hanya akan diperkuat dengan ketetapan hati kita untuk menolong orang miskin dan juga orang yang membutuhkan di antara kita. Demikian pelajaran sekolah Sabat kita di hari Kamis. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar dari pelajaran sekolah Sabat.
Kiranya melalui pelajaran ini, kembali iman kami disempurnakan untuk lebih setia hanya kepadamu saja. Pengetahuan baru melalui pelajaran sekolah Sabat telah kami dapatkan. Kiranya ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, terkhusus kepada mereka yang terpinggirkan, kepada mereka yang miskin, yang lemah, demikian juga kepada orang asing. Karena kami juga adalah orang yang selalu melakukan kesalahan pelanggaran terhadap firman-Mu di hadapan Tuhan. Namun kasih karunia-Mu Tuhan selalu berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan atas pelajaran ini. Berkati semua pemirsa, kiranya rancangan damai sejahtera Tuhan berikan bagi mereka masing-masing. Pelanggaran yang kami perbuat di hadapan Tuhan ampunkanlah kiranya. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pelajaran sekolah Sabat di pelajaran hari Kamis. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.